Oke teman-teman, kali ini saya akan panen belut ya, tapi ini ternyata rupanya gagal ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, kita bongkar-bongkar dulu rumputnya ya. Nih, dibongkar-bongkar dulu rumputnya. Oke teman-temanku, kita sharing-sharing saja ya teman-teman, karena berbagai pengalaman itu indah. Oke ya. Nah, di sini penyebab kegagalan budidaya belut ya, terutama ini kolam ini ya teman-teman. Salah satunya adalah lumpurnya atau medianya. Ini medianya memang tanahnya masih tercampur dengan kerikil dan pasir, tidak murni lumpur yang bisa menyimpan air ya. Jadi di situ salah satu kegagalan saya dalam ini budidaya belut menggunakan lumpur, karena kendalanya ini di lantai 2. Jadi untuk mendapatkan lumpur lumpur sawah itu ya cukup untuk menguras tenaga. Jadi ini sekedar sharing saja ya teman-teman. Kemudian penyebab kegagalan selanjutnya adalah pakan ya. Nah, di sini masalah pakan, memang pakan alaminya saya kurang ya. Memang tidak menyediakan pakan alami, jadi untuk pertumbuhan belut sangat kurang ya. Nah, itu ada yang tetap kecil, ada yang sudah besar gitu ya teman-teman. Ini kurang lebih 8 bulan ya teman-teman. Nah, segitu aja belutnya. Memang kurang pakan. Untuk pakan pelet itu pun kadang 1 minggu 2 kali. Nah, dan tidak memungkinkan belutnya bisa makan semua karena medianya kurang efektif. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-temanku ingin budidaya belut, hal pertama yang harus disiapkan adalah medianya ya. Media benar-benar harus kita siapkan ya. Kemudian bibit belut itu sendiri, bibit dicari yang sehat ya. Kebetulan kemarin atau ini melepaskan kurang lebih 4 kilo ya, 4 kilo bibit. Nah, 1 kilonya itu isinya 100, antara 100 sampai 150-an tergantung ukurannya. Tapi ini ada yang besar, ada yang kecil ya, setelah kurang lebih 8 bulan ya teman-temanku. Nah, di sini juga memang kesalahannya ada di saya sendiri ya, karena penyiapan medianya kurang dipersiapkan, asal jadi ya begini ini ya teman-teman. Jadi kita harus menyiapkan benar-benar medianya ya. Oke, lanjut, ini saya masih membersihkan lumpurnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, pelan-pelan dibersihkan. Siapa tahu nanti ada yang bertelur. Ternyata tidak saya temukan yang mau bertelur ya. Nah, kenapa tidak mau bertelur? Di sini memang tanahnya sebagian tidak bisa menyimpan air. Jadi meskipun di atasnya ada air, di bawahnya itu kering, atau untuk tempat sarang belut itu kesulitan belutnya. Itu ya teman-teman. Nah, untuk pakan alami lebih baik kita menyiapkan dulu ya teman-teman. Kita coba budidaya cacing dulu. Selagi menyiapkan medianya, kita bareng budidaya cacing. Jadi kalau sudah cacingnya berkembang, media kolam belutnya sudah
siap, baru belutnya dimasukkan. Nah itu, tapi ya kembali lagi ke keberuntungan ya, tahu untung. Tapi di sebelah sana atau di peternak lainnya ada yang sukses ya teman-teman, karena dia ulet dan dia mau mempelajari kesalahan-kesalahannya, padahal dia itu modalnya sembunyi-sembunyi ya teman-teman. Artinya modal membohongi istrinya dia bisa sukses ya teman, punya beberapa ratus kolam. Nah itu bisa dijadikan inspirasi ya teman-teman. Ada kok di channel yang sudah dibagikan di YouTube ya teman-teman. Ini kalau ini memang kegagalannya itu dari medianya. Nah oke teman-teman, ini ya saya masih lagi proses mencari apakah masih ada belutnya atau sudah habis belutnya, mati atau dimakan temennya, itu ya teman-teman. Nah memang karena tidak disiapkan pakan, jadi kesibukan tidak sempat untuk mencari pakan alami. Sebenarnya pakan-pakan itu bisa didapatkan ya, jeroan-jeroan ayam juga mau sebenarnya kalau dilatih ya. Itu ya teman-temanku, selain cacing itu juga bisa dijadikan pakan. Untuk di kolam lumpur ini bisa dikatakan memang gagal untuk saya sendiri ini teman-teman. Kemudian ada di kolam air, alhamdulillah belutnya itu hidup, jumlahnya tetap ya, perkembangannya ya cukup lama juga, karena memang habitat aslinya yaitu di lumpur. Nah lebih baik memang teman-teman kalau ingin budidaya belut harus menyiapkan medianya lumpur ya teman-temanku. Oke teman-temanku, ini saya lagi masih proses mencari-cari belut yang bersembunyi di lumpur. Semangat teman-teman semuanya, semoga kita berhasil dalam budidaya belut. Nah karena untuk saat ini harganya ya cukup lumayan ya teman-teman, karena di sawah pun belutnya sudah jarang ini di tempat saya teman-teman. Yang mancing juga banyak, yang nyetrum juga ada. Nah kemudian belutnya sendiri sudah jarang, jadi untuk harga belut nantinya ini kedepannya bisa mahal ya teman-teman. Jadi kalau kita berhasil dalam budidaya belut, wah nanti bisa menjadikan keuntungan sendiri ya, bisa menjadi penghasilan utama kalau sudah berhasil ya teman-teman. Kalau belum berhasil ya masih menghabiskan modal. Nah itu ya teman-teman, karena kita setiap usaha harus siap gagal dan siap sukses. Nah oke teman-teman. Nah seperti ini ya, ini sudah tinggal sedikit ya teman-teman, tinggal pojokan. Nah seperti ini tanahnya itu, ini di atasnya airnya ada. Setiap hari saya lihat ini ada airnya di atas sih, tapi kemudian saya bongkar ini, di bawahnya itu keras, jadi untuk belut sembunyi itu sangat kesulitan. Nah jadi apa ya, belutnya kurang berkembang dan untuk pakan alaminya tidak tumbuh ya, karena campuran pupuk kandangnya kurang. Nah
Nah, itu kesalahan-kesalahan yang perlu diperhatikan saat ingin budidaya belut ya. Persiapan atau manajemen harus disiapkan ya teman-teman. Nah, oke teman-temanku, sampai di sini dulu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki. Yang ingin usaha belut, budidaya belut, monggo dicari referensi yang bisa dijadikan pengalaman ya. Terima kasih.